saudaraku dan pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan. Kecintaan kita terhadap objek yang berharga itu menumbuhkan ikatan yang kuat dan akhirnya menjadi melekat. Kemelekatan itulah yang menimbulkan kesedihan serta kemarahan ketika hal yang berharga itu sudah tidak lagi kita miliki. Tidaklah mudah melepaskan sesuatu yang sudah melekat dalam hidup kita. Kesadaran untuk merelakan sesuatu yang kita cintai ketika tidak lagi dimiliki menjadi begitu penting agar kita tidak larut dalam kesedihan dan menjadi bersukacita atas kerelaan itu. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian Kidung Jemaat 407 bait yang keempat. Tuhan, Kau Gembala kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang dimiliki manusia di dunia bersifat fana. Kefanaan ini sering diingkari manusia ketika ia harus rela melepaskan apa yang ia miliki. Hal ini terjadi karena rasa cinta manusia pada sesuatu yang ia miliki. Ikatan cintanya pada objek yang ia miliki semakin kuat. Ikatan kuat yang inilah yang bisa menjadi penghambat ketika manusia harus melepaskan apa yang ia miliki untuk menjadi milik pihak lain. Pihak lain di sini bisa berarti Tuhan dalam konteks kematian, atau sesama manusia dalam konteks berderma. Bacaan Alkitab saat ini mengajarkan kepada kita untuk berani melepaskan apa yang dimiliki dalam hidup, agar mendatangkan berkat bagi kehidupan yang lebih luas. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 412, bait pertama dan kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Perkasa dan setia, bimbing
Saudara-saudara yang terkasih, kasih harus kita lakukan dalam praktek kehidupan kita. Wujudnya beragam. Misal, mau mengampuni, mau berbagi, mau berkorban, ataupun mau hidup dalam kemajemukan. Tetapi kadangkala hal itu sulit bagi kita. Masih saja ada dendam, iri hati, menyimpan kesalahan sesama dan amarah, manakala kita tidak diperhatikan. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita dengan menaikkan pujian Kidung Pasamuan Jawi seket sekawan, Kulo saestu nglenggono. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai dengan 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan menjadi penghiburan dan juga menjadi pengingat supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati, biarlah benih firman yang hendak Engkau taburkan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang hendak menyampaikan pergumulan firman Tuhan, kiranya juga Tuhan yang memberikan kemampuan, memberikan hikmat, dan juga memampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segenap pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Bacaan Injil Yesus Kristus saat ini diambil dari Injil Markus
pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai dengan 43. Injil Markus pasal 5, ayat 21 sampai dengan 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika melihat apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan segala sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan kali ini berbicara tentang keikhlasan. Apa itu ikhlas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas berarti bersih hati, tulus hati. Sedang keikhlasan berarti ketulusan hati, kejujuran, dan juga kerelaan. Di dalam bacaan kita Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Kita melihat suatu saat baru saja Yesus mendarat di tepi danau, orang banyak sudah berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Bagaimana orang tidak akan mengerumuni Yesus ketika mereka mendengar sebelumnya Yesus berkuasa mengusir roh jahat di daerah orang Gerasa. Dan seluruh Dekapolis telah mendengar kisah itu dari tokoh pertama, yaitu orang yang kerasukan setan yang disembuhkan oleh Yesus. Dialah yang menceritakan kisah itu ke seluruh Dekapolis. Dan saat kerumunan itu terjadi, datanglah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, tersungkur di depan kaki Yesus, memohon dengan sangat agar Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit keras. Ya Yesus, tolonglah, anakku sakit keras, sudah mau mati. Letakkanlah tanganmu ke atas anakku supaya anakku sembuh. Demikian yang diserukan oleh Yairus kepada Yesus dengan tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dengan kerelaan hati, Yesus memenuhi permohonan Yairus. Maka mereka segera berjalan menuju rumah Yairus. Tentu bukan perjalanan yang mudah jika kita melihat ada begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus. Sebab orang banyak tetap berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bahkan kalau kita melihat dari dalam bacaan kita, tanpa ada jarak, begitu rapat mereka mengerumuni Yesus. Dan dalam perjalanan itu, rombongan terhenti. Karena ternyata Yesus mengetahui ada yang menjamah jubahnya. Ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Para muridnya berkata, Tuhan, begitu banyak orang berkumpul, berkerumun, dan engkau bertanya siapa yang menjamah jubahku. Tetapi ketika Yesus melihat berkeliling, maka perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun merasa bahwa dia diketahui oleh Yesus. Maka kemudian dia tampil dan dengan tulus hati menceritakan apa yang terjadi. Menceritakan bagaimana dia berkeinginan menjamah jubah Yesus dan mempunyai iman. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan benar Bapak Ibu Saudara-saudara, perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, ternyata sembuh. Karena rombongan Yesus berhenti dalam perjalanan menuju rumah Yairus, akibatnya ada jeda waktu. Dan karena kerumunan orang banyak, maka Yesus pun tidak bisa berjalan cepat menuju rumah Yairus.
Dan ternyata ada orang yang datang memberikan kabar bahwa anak Yairus sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Akhir kisah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat, kita bisa membaca bahwa Tuhan Yesus mengatakan, jangan ribut, anak ini tidak mati tetapi tidur. Dan akhirnya disaksikan oleh kaum keluarga, disaksikan oleh ayah dan ibunya, Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar radio Magelang FM yang berbahagia. Kisah ini sepertinya kisah yang biasa saja kalau kita baca sambil lalu. Akan tetapi sangat menarik jika kita mau membaca sambil kita mencoba masuk ke dalam alur cerita dan membayangkan dengan sungguh bagaimana kisah itu terjadi. Kita mencoba membayangkan kita masuk di dalam cerita itu dan menyaksikan sendiri bagaimana perjalanan Yesus begitu mendarat, kemudian orang banyak berkerumun, bergerombol, kemudian menuju rumah Yairus dan akhirnya ada perempuan yang sakit pendarahan yang menjamah jubah Yesus. Dan akhirnya Yesus membangkitkan anak Yairus. Jika kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ada teladan kerelaan dan ketulusan hati dalam kisah ini. Yairus rela sujud bersungkur di depan kaki Yesus. Dia yang mempunyai jabatan sebagai kepala rumah ibadat, mau dan rela merendah di depan Yesus. Yairus menanggalkan status dan jabatannya, memohon belas kasihan dari Yesus demi cintanya kepada anak perempuannya yang sakit keras. Bagaimana dengan Yesus? Ada keteladanan yang juga kita lihat. Yesus rela hati memenuhi permintaan Yairus. Meskipun mungkin sedang dalam kelelahan. Tetapi karena kasihnya, ia rela hati dan tulus hati hendak menyembuhkan anak Yairus. Yesus juga tidak mempermasalahkan seorang perempuan yang menjamah jubahnya tanpa izin. Dan kita bisa melihat akhirnya Yesus justru memuji iman perempuan itu. Karena dengan imannya, perempuan itu tulus hati mengakui bahwa dialah yang telah menjamah jubah Yesus. Yairus juga rela perjalanan menuju ke rumahnya terhenti karena ada seorang perempuan yang menjamah jubah Yesus. Bisa saja sebetulnya Yairus marah. Karena engkau hai perempuan maka anakku mati. Tetapi kita tidak melihat kemarahan Yairus di dalam kisah yang kita baca. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan seringkali kita pun bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang menguji keikhlasan dan ketulusan hati kita. Bapak Ibu yang sudah menikah, ingatkah janji pernikahan? Akan mengasihi dalam sehat maupun sakit, dalam untung maupun malam. Apakah ketika suami atau istri Bapak Ibu sakit, maka Bapak atau Ibu akan melayani dengan ikhlas, dengan tulus hati. Ketika sedang berada di dalam kekurangan, apakah tetap juga akan bersikap tulus menjalani kehidupan berumah tangga? Sebagaimana janji waktu menikah dan waktu membaptiskan anak.
Apakah orang tua tulus dan ikhlas mendidik dan mengasuh anak? Meskipun kadangkala anak-anak kita membuat kesal hati orang tua. Sebagaimana janji waktu diteguhkan dan ditahbiskan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apakah itu pendeta, pengurus komisi, ataupun penatua, ataupun diaken. Apakah kita sebagai para pelayan gereja tulus dan ikhlas melayani jemaat dengan berbagai macam karakter yang mungkin secara manusiawi sering membuat luka hati para pelayan jemaat. Lalu apakah jemaat juga tulus dan ikhlas mendukung pelayanan para pelayan gereja dengan segala daya dan dana sebagaimana tanggung jawab setiap warga gereja? Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu banyak hal yang bisa menguji apakah kita tulus dan rela menjalani hidup dengan tetap takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Marilah kita senantiasa melakukan tugas panggilan kita dengan ketulusan hati dan dengan keikhlasan. Meski kadangkala kita diuji dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, ataupun pada sore, ataupun pada siang, ketika kami bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur, karena ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di masa-masa kami masih mengalami pandemi COVID-19, Tuhan hadir. Tuhan menolong.
Tuhan memberikan penghiburan, dan Tuhan juga yang meneguhkan. Bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan mencukupkan. Bersyukur untuk kasih-Mu, karena Tuhan menganugerahkan damai sejahtera di dalam hidup kami berkeluarga. Baik kami sebagai orang tua, sebagai anak, ataupun kami sebagai warga masyarakat, Tuhan tetap menolong kami untuk kami pun boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah ya Tuhan, di dalam hidup kami bersama dengan begitu banyak orang, kami tetap melakukan tugas panggilan kami dengan tulus hati dan dengan kerelaan untuk kami tetap menyatakan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Dan kami meyakini, ketika kami bersama-sama menjadi saksi Kristus, maka Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan menolong, supaya kami selaku gereja bisa tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, baik onsite ataupun online. Tuhan tetap memberkati kami, dan iman kami semua boleh bertumbuh. Tuhan kiranya juga memampukan kami sebagai bagian dari bangsa dan negara untuk mendukung pemerintahan bangsa kami dalam mengatasi pandemi, dalam mewujud nyatakan damai sejahtera, dalam mencoba mewujud nyatakan kesejahteraan bagi semua warga negara. Biarlah Tuhan juga memampukan kami ambil bagian dalam setiap pelayanan sebagai warga negara yang baik. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh pergumulan gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Menyerahkan ya Tuhan pribadi-pribadi kami di dalam kuasa kasih Tuhan. Kami meyakini pribadi-pribadi kami akan tetap Tuhan pakai di dalam setiap tanggung jawab kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan ya Tuhan, hidup kami sepenuhnya di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kali ini diambilkan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari persembahan ini diiringi dengan lagu dari KPJ 157, Saosno pisusumu. Seeing Allah.
jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah diberkati dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.